Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat datang beribadah memuji muliakan nama Tuhan di ibadah pada sore hari ini. Segera kita mulaikan acara ibadah, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kusanjung kau di tempat tinggi. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sidang jemaat Tuhan berkumpul di tempat ini untuk beribadah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan kami semua siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami buka acara ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya ada tempat yang indah di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia.
akan mendengarkan kor bersama, kita tunggu dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kor bersama yang sudah dipersembahkan. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, Roh Allah yang hidup. Roh Allah
bagi kemuliaan nama-Mu. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Sul berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Kami kembali datang ke hadirat Engkau pada sore hari ini Tuhan. Ini adalah kemurahan yang dari Engkau. Ini adalah Tuhan berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan sabda firman Engkau. Kami menyiapkan Tuhan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami fokus untuk firman Engkau. Tuhan, siapkan dan sucikan hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan menerima firman Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan dan kami pasrahkan Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita peringati hari kenaikan ya, kenaikan Tuhan Yesus. Kita pun juga mau belajar bersama-sama. Kita lihat ya. Tidak asing lagi ayatnya Yohanes 14 1 sampai ayat ketiga kita baca bersama-sama. Kita temukan dulu ayat ini. Saya akan berbicara petang ini, yaitu tentang Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 1 sampai ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Sudah temukan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ketiga, perikop di atas rumah Bapa. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Haleluya. Pujian tadi disinggung ya, sudah disinggung dalam pujian tadi bahwa Tuhan itu menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus bekerja, saudara ya. Tuhan Yesus Kristus tidak berdiam diri, tapi juga bekerja. Kenapa Tuhan Yesus Kristus juga bekerja keras, saudara, menyediakan tempat untuk saudara dan saya di kerajaan surga yang mulia, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa lenyap, yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan dengan kerja keras, menjadi milik saudara dan saya. Dan tempat itu kita tempati bersama-sama. Yang sudah mendahului kita ya, tentunya sudah menempati tempat yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga yang mulia. Ayat 1 dengan sampai ayat yang ketiga menjelaskan di satu persatu, ayat demi ayat. Berarti Tuhan Yesus Kristus tidak berdiam, tidak apa ya carane ungkang-ungkang kaki basa ya Jawane wis. Tapi enggak, Tuhan Yesus juga bekerja keras untuk saudara dan saya yang sudah kita baca ayatnya tadi. Itu sebabnya bahwa Tuhan menyediakan tempat
ya, yang indah untuk saudara dan saya. Pada saat petang ini ya saudara, kita bersyukur ya, kita sangat bersyukur luar biasa. Nah, Tuhan menyediakan tempat di surga yang sangat indah, yang sangat mulia, rumah yang Tuhan sediakan di surga untuk saudara dan saya ini tidak akan hilang, saudara. Yang Tuhan sediakan rumah di saudara dan saya di surga ini tidak akan hilang. Ini janji Tuhan, saudara ya, bukan janji manusia. Ya. Ini janji Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi, digenapi, ini janjinya Tuhan. Kenapa saya katakan ini janjinya Tuhan? Jangan sampai kita lupakan ya, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan janji Tuhan itu, firman Tuhan itu pasti digenapi. Apa yang diucapkan keluar dari mulut Allah, mulutnya Yesus pasti ditepati, pasti digenapi. Kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Ayat yang pertama mengajak saudara dan saya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam bahasa yang lain atau ayat yang lain dikatakan janganlah gelisah, ini dikatakan janganlah terharu. Nah, janganlah terharu hatimu. Nah, gelisah, susah, khawatir, takut, dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Huruf besar ya, kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Kepadaku. Kalau Tuhan sudah menyediakan seperti ini, Tuhan Tuhan berpesan ya, juga berfirman juga berkata jangan gelisah ya. Jemaat di tempat ini di Tunggul Permanu, saudara dan saya pada petang hari ini ya, kita tidak ya, takut, khawatir, gelisah sebab kita bersama Tuhan nanti, dan Tuhan saat ini sedang bekerja untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya baca selanjutnya ayat ini 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan menyediakan tempat, bukan hanya satu tempat kok, ya. Banyak tempat ya, yang disediakan Tuhan di surga. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi, sebab Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kurang penak apa panjenengan lan kawula. Tuhan kerja keras menyediakan tempat untuk saudara dan saya, lalu ini tidak kita tempati, tidak kita miliki ya saudara. Jangan, harus kita miliki ini bersama-sama. Dia katakan dalam ayat bagian yang terakhir ya 2 tadi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat jemaat di Tunggul Permanu, untuk menyediakan tempat buat panjenengan lan kawula, bagi saudara dan saya. Enak dah ya. Enak kita tinggal mengikuti ya apa yang Tuhan katakan atau Tuhan firmankan. Kenapa di sini ditulis menyediakan tempat? Tuhan menyediakan tempat, bukan Tuhan tak biar nih anakku, enggak ya. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi, ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Tidak terus pergi ya. Ayat 3 tidak terus pergi. Tuhan pergi menyediakan tempat, tapi Tuhan datang kembali membawa saudara dan saya ke tempatku ya,
yang disediakan Tuhan tempatku di surga, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada, saudara dan saya, ditulis firman Allah, kamu pun berada. Jadi kita senang, tidak sendirian. Kita tidak dibiarkan seorang diri, kita tidak tinggalkan sendirian. Kita terus dan selalu bersama-sama dengan Yesus, nanti ada saatnya, ada waktunya di dalam kerajaan yang kekal. Itu sebabnya saya katakan tadi, Tuhan Yesus Kristus kerja keras, seperti saudara beraktivitas pagi, siang sampai sore, mungkin juga sampai agak malam, kerja keras. Tuhan Yesus juga kerja keras untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di dalam surga yang kekal, surga yang mulia. Itu sebabnya tidak usah kita ragu-ragu mengikut kepada Tuhan. Ada pujian, tidak ada ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dan saudara dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Ayat yang kita baca pancet, saya ambil di dalam Injil Yohanes, tapi beda ayat, tempatnya pancet, tetap beda ayat. 14 kita buka lembaran, satu lembar dikit, 18. Yohanes 14 ayat 18, 14 ayat 18, 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita gandengkan Yohanes 14, 1 dan ayat yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, Tuhan selalu ingat kepada saudara dan saya, selalu ingat, selalu memperhatikan hidup saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, tidak pernah. Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya atau kepada saudara dan saya. Indah saudara kalau kita merenungkan firman Allah, walaupunlah firman Allah sering kita dengar, ini bisa membawa iman kita semakin naik, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Sebab apa? Saudara dan saya terus mendengar akan kebenaran firman Allah. Saya katakan petang ini jangan, tidak usah kita takut jemaat di tempat ini, tidak ditinggalkan kita sendirian. Kita punya Bapak yang luar biasa, yang perhatian, yang sangat perhatian, dan sangat memperhatikan di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan ayat tadi, aku Yesus huruf besar, aku huruf besar, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu sendirian, aku datang kembali kepadamu. Kita tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak masalah. Bagi kita tidak masalah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya orang tua. Tapi orang tua kita yang asli, orang tua yang sejati adalah Yesus. Yesus orang tua kita yang selalu memperhatikan, yang selalu peduli. Itu sebabnya ditulis dalam ayat tadi, tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Apa sekarang yang dijanjikan Tuhan? Ya, semua Tuhan menyediakan tempat dari Injil Yohanes 14:1 dan ayat sampai 3, 14 ayat yang 18, dan Tuhan menjanjikan di dalam kehidupan kita kemenangan
damai sejahtera. Beda ya, beda dengan apa yang diberikan oleh dunia di dalam kehidupan ini. Ada suatu perbedaan yang jauh. Tuhan memberikan kepada kita suatu yaitu kedamaian yang luar biasa. Lanjut bawahnya ayat yang ke-27. Saya tidak akan pindah dengan pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-27, 1, 2, 3. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pesan firman Allah, dia katakan damai sejahtera yang dari surga, yang dari Tuhan Yesus Kristus, ku tinggalkan bagimu, menjadi milik saudara dan saya, menjadi milik kita bersama. Ini damai yang dari Tuhan, damai yang abadi, damai yang kekal, ya, yang diberikan kepada saudara untuk kita bersama seperti pada petang hari ini. Ku tinggalkan bagimu damai sejahtera yang daripada Allah, ku berikan kepadamu. Kita miliki bersama, kita punyai bersama-sama, lalu kita pertahankan ini damai yang daripada Tuhan Yesus Kristus ini. Ya, katakan ayat tadi, ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak diberikan oleh dunia ini kepadamu, ya. Tidak seperti yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita punya sukacita yang besar, kita punya damai sejahtera yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-27, damai yang dijanjikan Tuhan bukan seperti yang dunia janjikan atau dunia berikan kepada kita, tetapi damai sejahtera, damai sukacita, kemenangan yang datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang diberikan untuk saudara dan saya. Naik 26. 14, 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengajarkan akan semua yang telah kuberikan kepadamu. Roh Kudus dijanjikan kepada kita, diajarkan kepada kita. Ayat yang ke-14, 27 tadi, damai atau sukacita, kemenangan yang diberikan kepada saudara dan saya. Ya, katakan dalam ayat tadi, semua itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, datangnya dari Roh Kudus. Sudah kita baca bersama ayat 26. Tetapi penghibur, Roh Kudus itu penghibur, saudara, menguatkan kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sangat indah sekali. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengajarkan di dalam kehidupan kita, kita tinggal mengikuti saja. Kita tinggal mengikuti apa yang Tuhan ajarkan.
Kita tinggal mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu saja dah. Kita tidak usah sulit-sulit, tidak usah susah-susah. Kalau Tuhan yang mengajarkan, Roh Kudus itu yang senantiasa memimpin, yang menuntun di depan kita mengikuti saja. Kita mengikuti jalannya Tuhan Yesus Kristus, petunjuknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. 26 tadi dikatakan bahwa Roh Kudus yang sifatnya yaitu lemah lembut. Roh Kudus itu sifatnya roh yang lemah lembut, akan mengajarkan kita dan akan mengingatkan kita supaya kita bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Sekarang yang menjadi kerinduan kita, ya, pertanyaan di dalam hati kita, juga di dalam kerinduan kita, bagaimana caranya ya, untuk Tuhan itu menolong kita, untuk Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kalau Roh Kudus itu selalu memimpin, kalau Roh Kudus itu selalu membawa di dalam kehidupan kita, pasti saudara dan saya akan memperoleh, akan mendapatkannya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan ya, di dalam kehidupan kita. Ini ayat yang ke-26 ini, saudara, semua akan membawa saudara dan saya mengajar yang indah. Tentu semua akan mengajar yang menuju kepada kebaikan. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita, Roh Kudus yang lemah lembut itu ya, dilambangkan seperti burung Raja Wali yang sangat lemah lembut ya, yang sangat yaitu indah. Itulah kuasa Allah, saudara. Itulah kuasa Roh Kudus yang selalu membawa di dalam kehidupan kita menuju kepada kemenangan. Kita tetap, saudara, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang ya. Problem boleh datang, kesusahan, kekhawatiran, kebimbangan, saudara dan saya masih manusia, boleh. Tetapi kita harus ingat ke atas ya. Di dalam ayat pokok tadi 14:1-3 tadi, tidak usah kita gelisah. Sebab Tuhan menyediakan yang terindah dan itu yang kita harapkan bersama. Dan itu yang kita rindukan bersama, bahwa surga yang mulia, surga yang kekal itu menjadi bagian kita, menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita, supaya kita memiliki bersama-sama yaitu tempat yang mulia. Tidak ada, saudara ya, yang menginginkan, wis aku tinggalan Tuhan ya. Aku udah dibawa ke tempat yang mulia yang Tuhan sediakan. Tidak ada. Keinginan kita, kerinduan kita bersama, agar kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selalu seiring dengan Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan. Itu pasti kita enak ya. Ada rasa susah, rasa takut,
rasa khawatir, rasa cemas, kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Kelemahan manusia itu memang semua ada. Ya, saya katakan kekurangan, keterbatasan daya pikir kita itu semua pasti ada. Kekurangan satu dengan yang lain atau kekurangan kita itu pasti ada. Tetapi firman Allah katakan petang ini Roh Kudus yang akan memberikan petunjuk, yang akan mengajarkan saudara dan saya dengan ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus yang akan mengajarkan kita 26 tadi, 14 ayat 26, kehidupan kita ini dibawa kepada keindahan, wis pasti itu, kepada kebaikan, kepada kemenangan. Sebab saudara dan saya tidak keluar atau tidak lepas dari firman Allah, dan firman Allah itu selalu tertanam, tersimpan. Ayat 26 bagian bawah tadi, dialah itu Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya, huruf besar. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, ya, ngiling nih, ya, mengingatkan saudara dan saya supaya kita jangan gelisah dan gentar hatimu, gentar, supaya kita tidak yaitu takut, dikuatkan, dan kita semua yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah kepadamu, yang mengajarkan Roh Kudus, saudara, ya. Yang mengajarkan Roh Kudus, yang mengajarkan Tuhan Yesus Kristus, dan kita tetap bersama dengan Tuhan. Ayat demi ayat membawa dalam kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya tutup ayat 25. Kita baca bersama. Saya tidak usah, ya, lama-lama, sebab kita, ya, nanti menghadapi dalam, ya, yaitu persiapan untuk doa-doa ke depan. Ayo kita baca bersama-sama. 14, Yohanes 14 ayat 25. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Puji Tuhan. Semuanya itu sama Yesus dikatakan untuk jemaat di tempat ini, untuk saudara dan saya, selagi aku, Yesus, berada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Tanamkan, walaupun lah itu mungkin, ya, hanya kita renungan 20 menit atau berapa. Kita yang penting mengerti gitu loh, saya. Yang penting tahu, kalau begitu saya punya tempat yang asli, tempat yang luar biasa, yang tidak bisa dimakan ngengat oleh karat, yaitu di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu, saudara, ya. Kuncinya dan pokoknya hanya itu saja, supaya saudara dan saya tahu tentang kasih Allah dan kemurahan Allah. Sudah kita baca bersama-sama dengan ayat-ayat tadi, ya. Kita tetap bersama dengan Yesus. Jangan sampai saudara dan saya jauh dari Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya meninggalkan Tuhan, tempat yang Tuhan kerjakan dengan susah payah, siapa yang mau nempati? Siapa yang mau menduduki? Siapa yang akan memiliki, saudara? Kalau tidak saudara dan saya, tetapkanlah iman hati, keteguhan, kemantapan untuk kita tetap percaya bahwa Yesus sebagai penolong hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Lewat renungan pada petang hari ini, sekian, ya. Musik ke depan.
Mari berdiri bersama-sama, satu pujian yang kita angkat. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Haleluya. Ada Mas Wahyu? Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. dari atas. Roh Kudus hadir di
Kudus mau bekerja, Roh Kudus mau berkarya. Kalau saudara dan saya menurut apa yang Roh Kudus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus berikan, supaya kita menurut ajaran dari Tuhan, saya percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja ke depan selama yang akan kita kerjakan 10 hari. Kalau Roh Kudus yang mengawalinya, Roh Kudus yang bekerja, semua indah pada saatnya, pada waktunya. Haleluya. 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 Rapnya kita angkat sekali lagi dengan kasih Kristus. Bapak Tri Wibowo mengangkat dalam doa. Bersyukur ya Tuhan buat Syukur kesempatan yang bagi indah ini ya Bapa. Kami semuanya boleh berkumpul ya Tuhan dalam ibadah memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak sendiri. Kau memberikan damai sejahtera-Mu, Kau memberikan semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak yatim piatu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah Tuhan firman-Mu teraplikasi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bertumbuh semakin hari semakin bersandar dan berharap kepadamu. Iman kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan seru doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih, Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita akan persembahan diedarkan saja ya. Apa Mbak Epi apa ya. Kita akan angkat pujian kemenangan lah ya, puji Tuhan. Kemenanganlah
Bapa yang di surga, persembahan jemaat-Mu yang kerjakan petang ini semua Tuhan memberkati, dan kami bersyukur dan kami pun pasti diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Belum tutup dalam doa, nanti tetap latihan pujian seperti biasa untuk Kamis yang akan datang ya. Lalu saya akan umumkan untuk yaitu doa selama 10 hari mulai besok yang akan dikerjakan setengah 6 ya. Keputusan jemaat selesai doa amin masuk dalam renungan singkat. Jadi yang hadir mungkin setengah 6 sudah ada yang hadir ya. Tidak di depan, mungkin langsung masuk di gereja doa ya, puji Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, pujian sudah mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Jadi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan, haleluya, bersyukur. Sudah, itu saja kehadiran Tuhan akan hadir, Roh Tuhan akan hadir, Roh Kudus akan bekerja, itu ya. Untuk Jumat, Sabtu, sampai Minggu anak sekolah Minggu pagi, siangnya ibadah raya seperti biasa, setengah 9, sorenya kembali ya, ibadah doa atau doa puasa setengah 6. Yang kuat puasa saya doakan ya. Yang kuat menyangkal diri berpuasa saya doakan supaya Tuhan memberi kekuatan ya. Pujiakan nama Tuhan. Yang lain saya kira tidak ada ya. Ada. Nanti diteruskan untuk besok setengah 6 dimulai ya, diwiwiti hari Jumat, Sabtu terus ya, lanjut dalam doa terus ya. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada petang hari ini. Kita jemput bersama-sama berdiri, kita akan angkat pujian bersamamu Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus awal pertengahan sampai akhirnya, dan jemaat-Mu yang sudah hadir bersama pada petang hari ini sudah diberkati lewat firman-Mu, sudah diberkati segala persembahannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kehadiran kami semua Tuhan sudah memberkati kami. Dan sebentar berlatih pujian untuk persiapan kami mendatang. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti dalam doa mulai besok, walaupun tidak, yaitu ada penyangkalan diri terhadap berpuasa. Dengan kerinduan kami bersama-sama dengan doa serentak mengundang akan hadirat-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja, boleh turun dengan luar biasa, dan ada mukjizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami pada petang hari ini, sebentar kami mengakhiri dalam ibadah ini. Tuhan sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Kami pulang membawa kemenangan
kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kehadiran kami bersama sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang kami miliki, yang kami punyai. Kami bisa melakukan semua beraktivitas dalam pekerjaan maupun haleluya, datang di dalam doa bersama ya Bapa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub bagian kami bersama. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu dan kami akhiri berdoa atau ibadah saat petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan pulang disertai oleh Tuhan sepanjang malam yang gelap. Bila kami beristirahat membaringkan dalam kelelahan tubuh kami, Allah memberikan Tuhan ketenangan, kenyamanan, dan besok pun kami boleh dengan tubuh yang sehat datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, saudara. Jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.